Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bertemu kembali kita dalam kajian keislaman dalam rangka dakwah Islamiyah yang diselenggarakan oleh Laboratorium Terpadu Universitas Islam Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan hadis dari Bukhari Muslim yang terkenal sahih, mengingat pada bulan besok kita akan memasuki Idul Adha, jadi kita akan membacakan tentang sembelihan Idul Adha. Dalam kitab di sini ada 4 bab. Yang pertama adalah waktu berkurban. Hadisu Jundab qala sallu ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman nahari thumma khotoba thumma dhaba'a faqala man dabbah qablan anna yusalli fala yudabba maka naha wa man lam yadabak fal yadabah bismillah. Hadis Jundab radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat hari raya kurban, lalu beliau berkhutbah. Setelah itu beliau menyembelih kurban. Beliau bersabda, barang siapa menyembelih hewan sebelum sholat, maka dia harus menyembelih hewan kurban lain sebagai penggantinya. Dan barang siapa yang belum menyembelihnya, maka sembelihlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, pamanku Abu Burdah pernah menyembelih hewan kurban sebelum sholat Id. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kambingmu hanya jadi kambing dengan daging biasa. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, aku hanya memiliki seekor jada'ah, anak kambing yang kecil. Beliau bersabda, sembelihlah kambing tersebut, namun tidak sah bagi orang selain kamu. Kemudian beliau bersabda, barang siapa berkurban sebelum sholat Idul Adha, dia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barang siapa menyembelih setelah sholat, maka sempurnalah ibadahnya, dan dia telah melaksanakan sunnah kaum muslim. Hadis Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyembelih sebelum sholat Id, maka hendaklah dia mengulanginya. Maka berdirilah seorang laki-laki lalu berkata, pada hari ini daging sangat diharapkan, dan dia menyebutkan tetangga-tetangganya. Maka seakan-akan Nabi Shallallahu alaihi wasallam membenarkannya. Lelaki itu berkata, sungguh aku berkurban dengan seekor kambing kecil, lalu aku sukai daripada daging 2 ekor domba. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuknya. Aku tidak tahu apakah keringanan itu juga berlaku untuk yang lain atau tidak. Hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberinya kambing yang hendak beliau bagikan untuk para sahabat beliau. Kemudian tersisa anak kambing yang sudah bisa berdiri. Maka diberitahukan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, sembelihlah olehmu. Bab yang kedua yaitu sunnah mengenai menyembelih hewan kurban sendiri tanpa mewakilkan, dan sunnah membaca bismillah dan takbir. Hadisu Anas qala dhahan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqrahnaini dhabahahuma biyadihi wasamma wa kabara wa wada'a rijalahu ala shifahihima. Hadis Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 domba putih sedikit warna hitam yang bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri sambil menyebut nama Allah dan bertakbir, dan beliau meletakkan kaki beliau dekat pangkal lehernya. Bab yang ketiga, boleh menyembelih dengan segala alat yang dapat mengalirkan darah kecuali gigi, kuku,
dan semua jenis tulang. Hadis Rafi bin Hadij, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, besok kita akan bertemu musuh, sementara kita tidak lagi mempunyai pisau tajam. Beliau bersabda, sembelihlah dengan sesuatu yang dapat mengalirkan darah, sebutlah nama Allah, lalu makanlah, kecuali dengan gigi dan kuku. Aku jelaskan kepada kalian, gigi itu jenis tulang, sedangkan kuku adalah alat yang biasa digunakan oleh bangsa Habasyah. Kami lalu mendapatkan rampasan unta dan kambing. Saat ada salah satu unta tersebut yang kabur, maka seorang laki-laki melemparnya dengan anak panah hingga dapat menangkapnya kembali. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara unta-unta ini ada yang liar sebagaimana binatang buas. Jika kalian merasa susah dibuatnya, maka lalu lakukanlah seperti itu. Hadis Rafi bin Hajj radhiyallahu anhu, dia berkata, kami bersama Nabi SAW di Zul Hulaifah ketika sebagian orang terserang lapar, lalu mereka mendapatkan unta dan kambing. Dia berkata, saat itu Nabi SAW berada di belakang bersama rombongan yang lain. Orang-orang yang lapar itu segera saja menyembelih lalu mendapatkan daging sebanyak 1 kali. Nabi SAW memerintahkan agar kuali tersebut dikeluarkan isinya. Kemudian beliau membagi rata, setiap 10 kambing sama dengan 1 ekor unta. Namun, ada seekor unta yang lari, lalu mereka mencarinya hingga kelelahan. Sementara itu, di antara mereka ada yang memiliki seekor kuda yang lincah. Lalu dia mencari unta tadi dan memburunya dengan panah hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya dapat menangkapnya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya binatang seperti ini hukumnya sama dengan binatang liar. Maka apa saja yang kabur dari kalian, perlakukanlah seperti hewan buas. Aku bertanya, kami berharap atau kami khawatir bertemu musuh esok hari, sedangkan tidak ada pisau, apakah kami boleh menyembelih dengan kayu? Beliau bersabda, setiap yang dialirkan darahnya dengan disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka makanlah, kecuali bukan dengan gigi dan kuku. Dan aku akan sampaikan kepada kalian hal itu, bahwa gigi termasuk tulang, sedangkan kuku digunakan alat sembelihan orang Habasyah. Bab selanjutnya yaitu kronologi larangan makan daging kurban lewat 3 hari pada awal Islam dan keterangan penghapusannya serta dibolehkan sesukanya. Hadisu Abdillahi Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu minal adzahi salasan, kana Abdullah ya'kulu bizzaiti hina yanfiru minna min ajalil humil hadyi. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah daging kurban selama 3 hari. Lalu Abdullah hanya makan dengan minyak ketika dia pulang dari Mina, karena beranggapan termasuk daging hadyu. Hadis Aisyah, dia berkata, kami pernah memberi garam pada daging kurban, lalu kami menyerahkannya kepada Nabi SAW di Madinah. Maka beliau bersabda, janganlah kalian memakannya kecuali dalam 3 hari. Dan hal ini bukanlah keharusan, namun aku hanya ingin berbagi makanan darinya kepada yang lain. Wallahu a'lam. Hadis Jabir bin Abdillah, dia berkata, kami tidak memakan daging hewan kurban lewat dari 3 hari. Lewat dari 3 hari Mina, maksud di sini. Maksudnya adalah hari tasyrik. Kemudian Nabi radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberi keringanan kepada kami. Beliau bersabda, makanlah dan simpanlah buat persediaan. Kami pun makan dan kami simpan buat persediaan. Hadis Salamah bin Alwa bil Aqwa, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian berkurban, janganlah dia menyisakan daging kurban di rumahnya lebih dari 3 hari. Pada tahun berikutnya orang-orang bertanya,
wahai Rasulullah, masihkah kami melakukan seperti yang kami lakukan tahun lalu? Beliau bersabda, makanlah daging kurban tersebut, bagilah sebagiannya kepada orang lain, serta simpanlah sebagian yang lain, sebab tahun lalu orang-orang dalam keadaan kesusahan, maka aku ingin supaya kalian membantu mereka. Demikian hadis yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nun wal qulami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.